Baik, Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Bapak Ibu Guru Indonesia. Semoga sehat selalu. Hari ini saya mau bahas informasi yang lagi ramai dan penting banget untuk guru sertifikasi maupun non sertifikasi karena ini berkaitan dengan validasi data aneka tunjangan bulan Maret ya. Di Info GTK itu muncul pemberitahuan bahwa karena ada hari libur besar keagamaan dan cuti bersama di bulan Maret, maka validasi dilakukan akan lebih awal. Intinya, Satuan Pendidikan diminta memastikan sinkronisasi data itu sebelum tanggal 7 Maret 2026. Bahkan ada yang merekomendasikan paling aman tanggal 6 Maret ya sudah selesai kalau memang ada perubahan data. Tapi Bapak Ibu ini yang sering bikin salah paham adalah sinkron itu wajib kalau ada perubahan seperti jam mengajar, kemudian rombel, tugas tambahan, status kepegawaian atau data pribadi. Kalau tidak ada perubahan, justru disarankan tidak usah dilakukan sinkronisasi karena sistem akan membaca data sebelumnya dan sinkron malah bisa membebani server. Tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya menginformasikan kepada Bapak Ibu Guru bahwa bagi Bapak Ibu Guru yang ingin mendownload e-book ya, untuk pegangan guru dalam mengajar, pegangan siswa untuk belajar, modul-modul PPG, buku-buku PAUD, ataupun e-book untuk menambah penghasilan Bapak Ibu Guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan di deskripsi dari video saya ini. Oke, yang pertama dulu, jadi ini adalah validasi data untuk aneka tunjangan yang akan dicairkan di bulan Maret ini yang dilakukan lebih awal karena kita ketahui di bulan Maret itu banyak cuti dan libur ya bersama. Kemudian Satuan Pendidikan itu meminta kepada Bapak Ibu Guru untuk segera melakukan sinkronisasi data sebelum tanggal 7 Maret 2026 ya. Nah, rekomendasi aman itu ditargetkan lebih baik dilakukan sebelum tanggal 7 Maret Bapak Ibu Guru, yaitu 6 Maret ya, harus bisa sudah selesai bila ada perubahan data. Namun, jika tidak ada perubahan data Bapak Ibu Guru tidak perlu melakukan sinkronisasi. Yang dilakukan sinkronisasi itu hanya guru-guru yang memang ada tambahan datanya ya. Nah, aneka tunjangan ini tidak hanya untuk TPG, dapat juga mencangkup tunjangan yang lain yang tervalidasi dari data Dapodik ataupun GTK. Nah, siapa yang perlu Bapak Ibu persiapkan ya? Jadi yang pertama itu adalah operator sekolah atau operator Dapodik ya. Jadi karena mereka ini memegang hal yang paling penting ya, data-data Bapak Ibu Guru. Kemudian guru yang sudah bersertifikasi maupun yang non sertifikasi yang berkaitan dengan validasi data tunjangan. Nah, fokus bisa dipastikan data benar dan sinkron hanya bila memang ada perubahan. Sekali lagi Bapak Ibu Guru, kalau tidak ada data yang berubah dari sebelum-sebelumnya di Dapodik, tidak perlu dilakukan sinkronisasi ya, karena secara sistem itu akan menarik datanya ya dari data di bulan sebelumnya, yaitu di bulan Januari maupun di bulan Februari. Kemudian checklist data jika ada perubahan. Jadi ini yang Bapak Ibu Guru, kalau misalnya tidak ada perubahan data ya, cek aja yang ini, beban dan jam mengajarnya apakah sudah sesuai, kemudian rombongan belajar, ada juga tugas tambahan ya, misalnya sebagai kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ataupun yang lain, kemudian status kepegawaian, itu harus dicek ulang, dan data pribadi, identitas diri, dan lain-lain. Terutama juga adalah rekening ya, termasuk di dalamnya adalah data pribadi ini ya, yang merupakan bagian dari data pribadi. Jadi pastikan Bapak Ibu Guru bahwa di dalam proses pengupdatean data di Dapodik itu mencangkup hal ini. Namun kalau misalnya sudah dianggap sudah sesuai semuanya, ya udah dibiarkan saja, tidak usah diupdate ya, tidak perlu dilakukan sinkronisasi data gitu. Jadi Bapak Ibu Guru bisa melanjutkan ke hal yang lain seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah penting tidak semua harus sinkron. Jadi sinkronisasi ini hanya disarankan atau dilakukan bila ada perubahan data Bapak Ibu Guru. Ini sudah saya ulangi kembali ya. Kalau tidak ada perubahan data, tidak disarankan untuk melakukan sinkronisasi. Jadi biar beban server itu tidak terlalu berat Bapak Ibu Guru ya. Jadi sekali lagi ya, untuk mengingatkan, perhatikan kalau data-datanya itu sudah dianggap cukup ya, tidak ada perubahan apapun, ya sudah, tidak perlu melakukan sinkronisasi data-datanya ya. Kemudian jika tidak sinkronisasi dan tidak ada perubahan data, sistem itu akan membaca data di data-data sebelumnya, yaitu
pada data bulan Februari Bapak Ibu Guru. Jadi Bapak Ibu Guru tidak perlu khawatir akan hal tersebut ya. Namun masih banyak ya yang bertanya terkait dengan kenapa nomor rekening saya masih warna merah ya. Biasanya kalau yang merah itu untuk guru-guru yang baru lulus PPG di tahun 2025. Jadi ini yang mereka untuk TPG, penerimaan TPG pertama bagi mereka gitu ya. Tapi kalau yang sudah sebelum-sebelumnya tidak merah. Seperti itu. Nah, kalau misalnya yang sebelum-sebelumnya artinya yang sudah lulus PPG tahun 2024, 2023 itu berarti ada yang salah di Dapodiknya. Bapak Ibu harus segera memperbaikinya ya. Gitu. Nah, kemudian ada yang berkaitan dengan kenapa yang di bulan Januari sama Februari ini untuk beberapa guru itu tidak dicairkan TPG-nya ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Guru, pencairan TPG itu harus dilakukan dengan penerbitan SKTP. Nah, kalau SKTP-nya tidak terbit, ya berarti tidak akan ada pencairan tunjangan sertifikasi guru. Nah, untuk biar SKTP-nya terbit, maka data Dapodiknya itu harus benar. Kalau tidak benar, ya itu tadi resikonya ya tidak dicairkan tunjangan sertifikasi gurunya. Nah, selanjutnya ini adalah resiko bila terlambat sinkronisasi ya. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan bahwa data yang terlambat ketarik atau cut off itu validasi bulan Maret itu bisa terkendala atau terlambat. Akibatnya pencairan tunjangan sertifikasi guru dan juga penerbitan SKTP itu akan terlambat gitu. Nah, kalau SKTP-nya terlambat terbit berarti tunjangan sertifikasi gurunya juga akan telat ya pencairannya. Kemudian oleh karena itu Bapak Ibu Guru ya disarankan untuk bisa memastikan bahwa data-data Bapak Ibu Guru validasinya itu dilakukan sebelum tanggal 7 ya, sebelum tanggal 7. Jadi ini sudah memasuki tanggal 5 hari ini. Besok tanggal 6 Bapak Ibu Guru hari Jumat itu mungkin ya itu adalah bisa dikatakan mungkin hari terakhir Bapak Ibu Guru memvalidasi datanya di Dapodik ya. Tapi kalau tidak ada ya tidak perlu. Kemudian kenapa validasi Maret itu dipercepat? Karena ada banyak tanggal merah Bapak Ibu Guru dan cuti bersama di bulan Maret ya. Kemudian jika menunggu pertengahan bulan, waktu kerja untuk verifikasi atau validasi jadi sempit Bapak Ibu Guru. Kemudian ada ini percepatan tujuannya itu agar proses tidak ketabrak libur panjang ya. Seperti kita ketahui Bapak Ibu Guru bahwa pencairan tunjangan sertifikasi guru itu biasanya dilakukan di pertengahan sehingga akhir ya. Akhir bulan gitu ya. Penarikan data itu biasanya dilakukan tanggal 15, 16, 17 hingga 20 tiap bulannya. Nah, baru dilakukan penerbitan SKTP. Biasanya di situ. Jadi tanggal 20 itu adalah penerbitan SKTP dan kemudian mulai dilakukan pencairan itu 1 minggu di bulan terakhir setiap bulannya gitu. Nah, karena itu tadi di bulan Maret ini banyak liburnya, ya sudah berarti untuk proses validasi dan penerbitan SKTP itu akan dipercepat ya. Tapi sejauh ini belum ada bocoran apakah kalau di proses validasinya dipercepat kemudian pencairannya juga akan dipercepat. Semoga saja ya. Karena biar Bapak Ibu Guru double dapatnya ya, ada TPG, kemudian ada THR seperti itu ya. Jadi biar banyak yang didapatkan di bulan Maret itu. Nah, alur umum 5 tahap sampai dana masuk. Jadi sinkronisasi Dapodik oleh operator, kemudian cut off ya atau tarik data, tampilkan dan diproses di info GTK, kemudian verifikasi dan validasi, ini syarat beban mengajar dan lain-lain. Penerbitan SKTP bulanan ya yang Bapak Ibu bisa cek di info GTK, kemudian rekomendasi pencairan realisasi ke rekening Bapak Ibu Guru. Ini 5 tahapan ini yang Bapak Ibu Guru perhatikan. Nah, sebagai tambahan THR 2026 jadi per 5 Maret ya pukul 17 ketika saya membuat video ini menyebutkan bahwa belum menemukan publikasi terkait dengan peraturan pemerintah atau peraturan Menteri Keuangan terkait dengan THR yang bisa diakses secara umum ya. Jadi ada pihak penyalur, contohnya Taspen untuk pensiun yang disebut masih menunggu regulasi sebagai dasar pembayaran. Kemudian pesan utamanya itu jangan berspekulasi misalnya soal komponen TPG 100% di THR sebelum peraturan
peraturan pemerintah dan Menteri Keuangan itu diterbitkan. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu Guru, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.